Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda semuanya sudah hadir menyempatkan diri untuk hadir di pertemuan kita yaitu bimbingan kelompok seperti yang sudah kita sepakati pada minggu kemarin bahwa kita pada hari ini melakukan layanan kelompok. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa dulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Ibu sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah Anda semua sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Jadi Ananda belum tahu apa arti dari bimbingan kelompok? Belum. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling yang melalui dinamika kelompok seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah supaya Ananda semuanya bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama teman dan bisa percaya diri dalam mengungkapkan ide, gagasan yang ada dalam pikiran Ananda. Nah, ada cara pelaksanaannya. Cara pelaksananya itu yaitu seperti yang kita laksanakan pada sekarang ini, di mana kita duduk melingkar. Dan di sini adanya PK yaitu pimpinan kelompok yaitu Ibu sendiri dan AK yaitu Ananda semuanya anggota kelompok. Apakah Ananda mengerti? Nah, jadi ada azas-azas dalam bimbingan kelompok ini yaitu azas yang pertama azas kerahasiaan. Nah, di mana apapun yang Ananda sebutkan, Ananda ceritakan dalam bimbingan kelompok hari ini itu bersifat rahasia, di mana semua yang Anda katakan tidak akan diketahui oleh orang lain sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Nah, yang kedua yaitu azas keterbukaan, di mana Ananda diminta untuk terbuka dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Tidak ada yang bisa ditutupi, dan juga ada azas kesukarelaan. Nah, seperti yang Kak Ananda laksanakan sekarang ini yaitu hadir tanpa keterpaksaan. Selanjutnya yaitu yang terakhir azas kenormatifan, di mana Ananda nanti kalau ada teman yang mengungkapkan ide atau gagasan dari pikirannya, Ananda tidak boleh memotong ide dari teman-teman tersebut. Nah, di sini Ibu mengangkat topik yaitu tentang mengendalikan emosi. Ananda semuanya sudah saling kenal belum? Belum, Bu. Oh, belum. Nah, Ibu ada suatu game atau permainan yaitu rangkaian nama. Nah, di mana rangkaian nama ini dimulai dari sebelah kanan Ibu menyebutkan namanya dan nanti Ananda menyebutkan nama teman Anda di sampingnya. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Dimulai dari sebelah kanan Ibu. Siva, Sofi, Keke, Rendi. Tata. Siva, Sofi, Keke, Rendi, Tata, Marlina. Siva, Sofi, Keke, Rendi, Afrika, Marlina, Agnes. Siva, Sofi, Keke, Rendi, Tata, Marlina, Agnes. Siva, Sofi, Keke, Renbi, Tata, Marina, Agnes, Faiza, dan Ibu Supia. Bagaimana Nanda sudah saling kenal? Sudah, Bu. Baik. Karena kalian sudah saling kenal, apakah kita bisa mulai ke tahap selanjutnya? Bisa, Bu. Nah, jadi sekarang itu kita mengangkat suatu topik yaitu tentang mengendalikan emosi. Nah, di sini pernah nggak merasa kalau dirinya tuh lagi marah, sangat marah, atau ada yang merasa sedih tapi merasa paling sedih gitu? Kepada Faiza? Ibu, saya pernah merasa marah karena nggak diajak pergi sama teman
Pak, gimana kalau si Siva? Saya pernah melihat ini sedih sekali Bu. Ketika ada orang yang dengan sengaja mengatai diri saya. Nah, jadi yang Nada sebutkan tadi itu adalah emosi yang berlebihan. Nah, kenapa Ibu mengangkat topik ini? Karena Ibu meminta nanti setelah bimbingan di kelompok ini, Nanda bisa mengendalikan emosinya. Karena seperti yang dijelaskan oleh atau yang diceritakan oleh Faiza tadi, yaitu bersedihnya karena ditinggal atau tidak diajak oleh teman. Nah, kalian tahu nggak sih kalau kita terlalu berlebihan dalam emosi itu sangat merugikan kita. Contoh saja seperti kita itu sedih berkelebihan, itu mengganggu mental Ananda semuanya. Nah, kalau kita terlalu berkelebihan dalam kesedihan, psikologis kita atau mental kita itu bakalan kena karena kita terlalu lama atau terlalu terpuruk di dalam kesedihan. Tanya nggak? Bu, Ya, Faiza? saya mau nanya Bu, bagaimana cara kita mengatasi Nah, ada itu pertanyaan yang sangat bagus. Ada cara atau solusi yang kita gunakan dalam mengatasi yang Faiza tanyakan tadi, yaitu dengan cara mengontrol diri kita dulu. Seperti bisa dengan cara mengatur pernapasan, bisa juga dengan cara kita pergi ke tempat-tempat yang indah seperti alam. Itu sangat membuat stres ya ataupun kesedihan dalam diri kita itu bisa hilang. Contoh saja seperti kita pergi ke pantai, mendengarkan ombak yang berbunyi itu bisa membuat hati kita tenang. Ada nggak kalau dari Ananda yang sering pergi ke pantai? Bagaimana perasaannya ketika mendengarkan hantaman ombak yang di tepi pantai itu ke arah karang? Saya merasa tenang, rasa sedikit apapun dunia jika mendengar ombak itu merasa lebih tenang dan suaranya itu positif bagi saya. Nah, betul. Jadi kalau kita merasa stres, merasa sedih ataupun merasa lagi marah, jangan terlalu dalam. Nah, kita bisa melakukan hal seperti tadi supaya kita itu bisa mengendalikan emosi kita. Dengan melakukan hal-hal yang positif juga bisa, seperti kita melakukan olahraga. Nah, olahraga itu bisa berpengaruh positif bagi kita, apalagi bagi orang-orang yang sedang mengalami permasalahan atau masalah yang sangat berat. Nah, kan kita sudah bercerita panjang ini. Nah, bagaimana pikiran Ananda tentang materi kita pada hari ini tentang mengendalikan emosi kepada Revi? Jadi setelah memberikan arahan terkait jadi tindakan saya dalam mengelola emosi tidak cukup bisa saya terapkan sama materi ini tadi karena misalkan kita berlarut dalam emosi kita bisa melakukan olahraga dan juga mendengarkan musik dan juga kita bisa lebih healing kemampuan agar hati kita tenang. Nah, bagus. Nah, bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini tentang mengendalikan emosi? Pada Sofi? Perasaan saya setelah mendengar dari Nah, setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, bagaimana perasaan Ananda semuanya setelah kita mengikuti bimbingan kelompok ini tentang mengendalikan emosi? Bu, Kepada Sofi? perasaan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya merasa lebih nyaman dan saya lebih tahu bahwa emosi itu bisa dikendalikan dengan pergi
bagaimana tindakan Ananda setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini pada Randy? Jadi setelah mengikuti hari ini, saya bertindak lebih positif lagi dalam mengelola emosi Bu. Jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Nah, iya bagus. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang bertindak dalam setelah melakukan pelayanan ini? Nah, bagaimana tanggung jawab Ananda setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Pada Sofi? Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya jadi tahu tanggung jawab tentang emosi saya sendiri, bahwa emosi itu tidak boleh terlalu berlarut dan harus mengatasi emosi yang kita alami. Nah, itu tanggung jawab yang bagus ya Sofi. Nah, setelah itu kan bagaimana anak-anak semuanya, siapa nih yang bisa menyimpulkan topik yang sudah kita bincangkan dari tadi? Nah, jadi siapa nih di sini yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Pada Agnes? Jadi saya akan menyimpulkan sedikit tentang mengendalikan emosi. Jadi di sini kan mengendalikan emosi itu banyak caranya kan Bu. Jadi kalau kita lagi sedih atau lagi marah, baiknya kita harus bisa mengendalikannya dengan cara yang banyak. Kayak cara pertama, contohnya caranya yang pertama itu bisa pergi healing, dan yang kedua bisa melakukan olahraga, dan yang ketiga bisa mendengarkan musik supaya lebih rileks kan Bu kalau misalkan saya marah gitu Bu. Cuman begitu dari saya. Baik, terima kasih kepada Agnes. Nah, karena waktu sudah di ujung, seperti yang kita sepakati tadi, sudah menunjukkan pukul 12 ya. Bu. Nah, bagaimana, kapan kira-kira Kak Ananda semuanya bisa mengikuti layanan bimbingan kelompok selanjutnya? Pada hari apa? Senin. Oke, kita sepakat ya kalau hari Senin. Ya, Bu. Oke, kita hari Senin bakalan mengadakan bimbingan kelompok lagi. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Nah, setelah kita berdoa nanti, kita bersalam-salaman dan menyanyikan lagu Sayonara. Boleh? Ya, Bu. Oke, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Berdoa mulai.